Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Qalbun Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita di kajian Islam tetap di channel Qalbun Salim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, merasakan kematian. Siapapun itu, baik manusia, binatang, hatta malaikah, sehingga pun malaikat akan mengalami yang namanya kematian, merasakan kematian. Di dalam dunia ini, kematian dibagi menjadi dua. Pertama adalah mati dalam keadaan husnul khotimah dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan tentunya kita sebagai umat Islam, orang Islam yang baik, mencita-citakan, bercita-cita supaya nanti meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biya bi husnil khotimah. Ya Allah biya bi husnil khotimah. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu dibagi menjadi dua. Saya pernah mendengar tausiah dari guru saya Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdullah Menteng Atas. Beliau mengatakan bahwa husnul khotimah dibagi menjadi dua. Pertama adalah husnul khotimah yang khos, husnul khotimah yang umum. Husnul khotimah yang khos, khusus, adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan sholat, dia kadang wafat pada waktu sholat, wafat pada waktu dia wudhu, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dia diwafatkan dalam keadaan sujud itu pula. Dan ada juga yang meninggal atau wafat di tanah yang suci, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Dulu ya, yaitu Syekh Maimun Zubair, semoga beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu beliau meninggal dalam keadaan berhaji, yaitu di Makkah Al-Mukarramah, dan dikebumikan atau diistirahatkan di Jannatul Ma'lah. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah contoh-contoh orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah secara khusus. Memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggal dunia atau meninggal, mati, wafat, itu adalah dikatakan dalam satu hadis, al-mautu rohatul mu'min. Al-mautu rohatul mu'min. Meninggal adalah, wafat adalah istirahatnya bagi orang-orang mukmin. Orang mukmin yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka di dunia ini sudah agak betah, pengen bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada juga meninggal dunia atau husnul khotimah secara am, yaitu ketika meninggal dunia ketika dia dalam keadaan sakit, dan dengan sakitnya dia meninggal dunia, sabar dia menjalani sakitnya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, dan memang sakit adalah bisa menghapus dosa-dosa orang yang sakit. Dan ini termasuk adalah husnul khotimah juga, tapi husnul khotimah secara umum. Semoga kita bisa meninggal dengan
cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu husnul khotimah. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suul khotimah. Dan suul khotimah ini meninggal dunia yang meninggalnya ya pas pada waktu orang yang meninggal tersebut dalam keadaan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam keadaan mabuk, dalam keadaan dia berjudi, itu adalah meninggal dunia dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Sahabat Allah Subhanahu wa taala, kuburan adalah tempat kita nanti akan diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diistirahatkan oleh saudara-saudara kita yang mengiring kita habis menyolatkan, memandikan, mensolatkan, dan kita akan diantar ke kuburan kita nanti. Dan kuburan adalah tempat sundukul amal, tempat simpanan amal kita. Kalau amal kita baik, nanti kuburan kita akan menjadi baik. Dibilang ya, dikatakan kuburan kita akan menjadi raudhah miryadil jannah. Kalau kita punya amal yang baik yang kita laksanakan yang kita amalkan di dunia, nanti kuburan kita akan menjadi yang baik, yang akan mendapatkan layanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sebaliknya, kalau amalan kita, simpanan amal kita di kuburan itu jelek, ya amal kita di dunia jelek, nanti kuburan kita juga akan menjadi serem, ya menyeramkan. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan suul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memperoleh ya mati wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.